Pada awal film kita diperlihatkan seorang mantan tentara Amerika Serikat bernama Yoshi baru saja tiba di Bolivia, Amerika Selatan. Yoshi memutuskan berhenti menjadi tentara karena didorong obsesi dalam dirinya yang ingin menemukan harta karun suku pedalaman di hutan Amazon. Bersama beberapa turis lainnya, Yoshi pun berangkat untuk menyeberang ke pulau hutan Amazon menggunakan perahu mesin masyarakat setempat. Di sana Yoshi kemudian berkenalan dengan seorang guru sekolah bernama Marcus yang berniat liburan ke pulau tersebut. Setelah itu Yoshi dan Marcus pun semakin akrab dan selanjutnya berteman baik. Setibanya di pulau tersebut, Yoshi melihat banyak perkemahan para pengunjung lainnya yang berlibur ke tempat itu. Ternyata hutan tersebut menjadi destinasi wisata pilihan para turis asing karena budaya dan kondisinya yang masih alami. Marcus dan Yoshi kemudian berjalan-jalan ke sebuah pasar seni, dan di sana Marcus bertemu dengan teman lamanya bernama Kevin. Kevin adalah seorang fotografer yang telah lama tinggal dan banyak mengambil foto-foto di pulau tersebut. Terlihat Marcus sangat senang bertemu dengan Kevin, mungkin karena mereka lama tidak pernah berjumpa. Setelah mereka saling mengenal satu sama lain, Yoshi, Marcus, dan Kevin pun kemudian berteman. Keesokan harinya, Yoshi, Marcus, dan Kevin pergi ke sebuah desa bernama La Paz. Di sana mereka kemudian tinggal di sebuah penginapan. Suatu waktu ketika Yoshi sedang berjalan-jalan di desa itu, dia diperhatikan oleh seorang pria bernama Carl, yang saat itu mengetahui Yoshi adalah warga Amerika yang sama sepertinya, kemudian mendekati dan menawarkan Yoshi sesuatu yang menggiurkan. Carl ternyata mengetahui apa tujuan Yoshi datang ke pulau tersebut, yaitu untuk sebuah pencarian suku pedalaman serta menemukan harta karun emas yang tersembunyi. Oleh karena itulah Carl kemudian menawarkan dirinya menjadi pemandu Yoshi ke dunia dalam hutan bernama Machu Picchu. Just you. Whatever you came looking for. Last of the hidden world gone. That's what you're dreaming of. Right? That's why you're here. Mendengar tawaran yang menggiurkan dari Carl tersebut, Yoshi kemudian mengajak serta meyakinkan Marcus dan Kevin untuk ikut petualangan ke hutan bersama Carl. Awalnya Marcus dan Kevin menolak ikut karena menurut mereka apa yang dikatakan Carl adalah omong kosong. Mereka juga menganggap kalau Carl hanya mengarang cerita itu, sebab dari mana juga dia bisa mengetahui tentang suku pedalaman itu. Yoshi menjawab kalau Carl pernah ke sana dan berteman dengan suku pedalaman tersebut, dan di tempat itu Carl juga pernah mendulang banyak emas. Setelah mendengar penjelasan Yoshi tersebut, akhirnya Marcus dan Kevin pun setuju untuk ikut ke hutan Machu Picchu. Keesokannya Yoshi mengajak kedua temannya itu bertemu dengan Carl. Carl kemudian menjelaskan kepada Marcus dan Kevin rencana rute perjalanan yang akan mereka lewati, yang mana akan dimulai dengan penerbangan ke wilayah bernama Apollo. Dan setelah itu mereka akan mulai menyusuri hutan dan mendaki pegunungan Asariamas. Setelah membeli segala kebutuhan untuk petualangan tersebut, mereka berempat kemudian terbang menuju ke Apollo. Sesampainya di Apollo, mereka langsung memasuki dan menyusuri hutan liar yang benar-benar masih alami. Di sana tampak Yoshi, Marcus, dan Kevin masih sangat ceria di awal petualangan mereka. Malam harinya, Carl berkata kepada mereka bertiga jika suku pedalaman bernama Toromonas memiliki pemikiran telah lebih maju. Mereka sudah mengerti bahwa mereka adalah bagian gambaran yang jauh lebih besar. Mereka tidak menginginkan sesuatu yang diinginkan orang-orang seperti emas, sehingga semua harta itu bisa didapati dengan gratis. Mendengar perkataan Carl tersebut, ketiga pemuda itu pun semakin bersemangat melanjutkan menjajaki hutan meskipun diguyur hujan. Sampai di suatu titik Carl berjalan lebih cepat, sehingga meninggalkan Yoshi, Marcus, dan Kevin di belakang. Situasi itu pun membuat Marcus menjadi panik karena dia takut akan tersesat. Untuk itu dia kemudian berteriak memanggil Carl berulang kali. Tingkah Marcus itu pun membuat Yoshi dan Kevin menjadi jengkel dan menyuruhnya untuk diam. Beruntungnya seorang peternak sapi yang lewat di situ memberitahu mereka arah menuju Asariamas yang benar. Hingga akhirnya mereka bertiga pun menemukan Carl. Yoshi bersama ketiga rekannya pun sampai di sebuah perkampungan Asariamas. Di sana mereka disambut baik oleh semua penduduk Asariamas yang begitu ramah.
Keesokannya Carr kemudian mengajak ketiga rekannya untuk melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Tak jauh setelah keluar dari Asariamas, Carr membuktikan perkataannya kepada Yoshi jika di hutan itu terdapat banyak emas. Hal tersebut dibuktikan ketika Yoshi mencoba mengayak dan mendapatkan serpihan emas di sungai. Hey! I found gold! Beberapa waktu kemudian Carr menembak seekor monyet untuk dijadikan santapan malam mereka. In the jungle, never waste a bullet, huh? Carr, Kevin, dan Yoshi pun tampak lahap menikmati santapan malam daging monyet tersebut. Sedangkan Markus sendiri tidak berani memakannya, dia malah terlihat ingin muntah melihat santapan mengerikan itu. Singkat cerita, perjalanan mereka sampai di sebuah sungai, namun di sini masalah kemudian datang dan mereka harus segera menemukan solusinya. Di mana Markus mengalami luka pada telapak kakinya yang membuatnya tidak dapat berjalan normal. Sehingga hal tersebut akan menghambat perjalanan mereka terlebih sebelum hujan deras turun. Setelah beberapa saat berdiskusi, akhirnya mereka menemukan solusinya, di mana mereka akan melanjutkan perjalanan jalur sungai dengan menggunakan rakit, meskipun sebenarnya Carr sendiri tidak setuju dengan ide tersebut. Mereka pun selanjutnya mulai membuat sebuah rakit dengan bahan kayu pohon di sekitar tempat itu. What one man can't do with one knife. Beberapa jam kemudian rakit yang mereka buat akhirnya jadi. Carr lalu memimpin ketiga rekannya untuk perjalanan menyusuri sungai. Awalnya perjalanan mereka masih aman, tidak ada bahaya dan hambatan apapun. Namun ketika melewati aliran sungai yang bergelombang, konsentrasi mereka buyar dan panik, bahkan terjadi keributan antara Carr dan Kevin untuk memegang kendali. Take the ball! And follow the river! Be careful, Yoshi, okay? Listen! Where are you gonna be? Right! The river! I see! I'm gonna get us all pretty out! Go to the right bank, that's it! Beruntungnya mereka bisa melewati arung jeram sungai dengan selamat dan sampai ke tepi. Kemudian Carr memutuskan agar mereka berkemah di pinggir sungai dan akan melanjutkan perjalanan besok. Namun dia menyerahkan komando kepada Kevin yang menurutnya lebih pintar setelah keributan tadi. Selain itu, Carr juga mengatakan kalau dia tidak akan melakukan perjalanan melalui sungai lagi. Melihat sikap Carr seperti itu, Kevin semakin yakin terhadap kecurigaannya jika Carr sebenarnya tidak bisa berenang. Karena itu terlihat dari kepanikannya saat arung jeram tadi. Keesokannya Yoshi dan Kevin berdiskusi mengenai siapa di antara mereka yang akan melakukan perjalanan darat bersama Carr. Sebab salah satu dari mereka juga harus melewati sungai bersama Markus yang tidak bisa berjalan. Kevin yang terlanjur sudah kesal kepada Carr, lalu berkata kalau dia akan tetap melakukan perjalanan sungai. Hal itu otomatis memilih Yoshi yang akan menemani Carr. Akan tetapi tidak diduga ternyata Markus justru memilih perjalanan darat bersama Carr karena kondisi kakinya telah membaik. Akhirnya perjalanan mereka pun terbagi, yang mana Carr bersama Markus melakukan perjalanan darat, sedangkan Yoshi dan Kevin melalui sungai. Yoshi dan Kevin pun mulai mengarungi sungai menggunakan rakit tersebut. Awalnya perjalanan mereka masih aman dengan kondisi air sungai cukup tenang. Tapi, setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka harus melewati arung gelombang yang sangat berbahaya. Situasi tersebut membuat Yoshi dan Kevin panik dan berusaha mendayung rakit ke pinggir. Akan tetapi usaha mereka gagal, mereka justru hanyut ke arah arung gelombang sungai yang lebih berbahaya. Hingga akhirnya rakit yang ditumpangi Yoshi dan Kevin tersebut menabrak dan tersangkut di sebuah batu besar. Di situasi berbahaya tersebut, mereka berdua berusaha berpikir agar bisa ke pinggir membawa rakitnya. Akhirnya Kevin pun melompat dan berenang lebih dulu ke tepi sungai agar bisa menyelamatkan Yoshi. Naasnya ketika Kevin telah berhasil ke tepi sungai, Yoshi malah terjatuh dan hanyut ke aliran gelombang sungai. Yoshi yang hanyut terus berusaha menyelamatkan dirinya dari aliran sungai yang deras itu. Hingga akhirnya Yoshi pun berhasil selamat setelah tangannya menggapai batu. Yoshi selanjutnya berusaha keras naik memanjat tebing sungai dan berhasil sampai di dalam hutan. Semenjak itulah Yoshi pun tersesat dan mulai bertahan hidup sendirian di dalam hutan Amazon yang begitu mengerikan. Yoshi kemudian meninggalkan pesan mengenai keberadaannya di sebuah batu besar, berharap akan ada orang yang menemukannya. Setelah itu dia berusaha mencari jalan keluar dari hutan tersebut.
Hari demi hari dilalui Yoshi bertahan hidup di hutan yang mengerikan itu. Berbagai jenis gangguan juga mendatanginya, mulai dari suara aneh, bayangan sosok Markus temannya hingga binatang buas yang hendak memangsanya. Sampai di suatu hari Yoshi mengeluarkan cacing yang hinggap di kepalanya akibat luka yang tidak pernah dia pedulikan. Setelah itu Yoshi menemukan sebuah petunjuk dari kayu yang sepertinya baru saja ditebas. Kemudian tidak jauh dari tempat itu, Yoshi menemukan 2 buah telur burung yang selanjutnya dia makan. Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya berharap bisa menemukan jalan keluar di depannya. Setelah berjalan cukup lama, Yoshi akhirnya beristirahat dan membuka sepatunya. Di sini barulah kita ketahui ternyata Yoshi juga mengalami luka cukup parah di telapak kakinya, bahkan lebih parah yang dialami Markus. Tapi dia sengaja menyembunyikan penderitaannya itu karena tidak ingin dianggap lemah oleh ketiga rekannya. Keesokannya Yoshi menemukan sebuah jejak sepatu di depannya, dan itu membuatnya cukup lega karena berharap ada orang di sekitar tempat itu akan menolongnya. Namun selanjutnya ketika dia melihat ada 2 telur burung yang pecah, Yoshi baru sadar ternyata dia hanya berputar dan kembali lagi ke tempat yang tadi. Jejak sepatu yang dia temukan itu pun adalah jejak sepatunya sendiri. Hal tersebut kemudian membuat Yoshi sangat kesal dan semakin stres. Di situasi yang membuat Yoshi terpuruk itu, kita kemudian dibawa flashback ke masa lalu Yoshi, di mana dulu Yoshi pernah menolak keinginan ayahnya yang ingin dia kuliah ilmu hukum. Hal tersebutlah menjadi alasan mengapa Yoshi datang berlibur ke Bolivia. Setelah mengingat kejadian itu, Yoshi pun tampak menyesal tidak mengikuti keinginan ayahnya. Dan kini dia justru menerima kenyataan pahit bertahan hidup sendiri di dalam hutan yang mengerikan. 2 minggu kemudian Kevin berhasil ditemukan terdampar di pinggir sungai dan diselamatkan oleh warga yang mencari ikan. Setelah pulih, Kevin kemudian melaporkan tentang kehilangan Yoshi di hutan tersebut kepada polisi setempat. Menggunakan pesawat, Kevin pun diantar mencari keberadaan Yoshi di hutan itu. Sayangnya Kevin tidak bisa mendengar ataupun melihat Yoshi yang berteriak minta tolong di bawah karena jaraknya pesawat yang terlalu tinggi. Hal tersebut kemudian disampaikan Kevin kepada polisi sehingga dia meminta polisi itu membantunya lagi mencari Yoshi. Awalnya polisi itu tidak mau membantu karena dia menganggap Yoshi pasti telah meninggal jika hilang selama 2 minggu di hutan itu. Namun karena merasa kasihan kepada Kevin, dia kemudian menyuruh Kevin datang ke seseorang bernama Tiko, satu-satunya orang yang bisa menolong Kevin. Kevin bersama Tiko pun mulai perjalanan mencari Yoshi dengan menyusuri sungai. Sementara di tempat berbeda, Yoshi bertemu dengan seorang wanita dari suku Toromonas yang tampak sedih dengan kehancuran desanya. Yoshi pun berhasil meyakinkan wanita itu kalau dirinya bukan orang jahat. Setelah itu Yoshi dan wanita itu pun mulai akrab meskipun mereka sama-sama tidak mengerti bahasa masing-masing. Akan tetapi di malam harinya wanita itu tiba-tiba hilang ketika tidur bersama Yoshi. Yoshi yang menyadari hal itu semakin stres bercampur ketakutan sebab hutan itu mengandung penuh hal yang mengerikan. Keesokannya Yoshi yang berniat melanjutkan perjalanan tiba-tiba terjatuh ke dalam lumpur hidup. Situasi itu tentu saja membuat Yoshi semakin takut, namun dia berusaha untuk tidak panik sebab itu akan membuatnya tersedot ke dalam. Dia kemudian mengingat sosok kakeknya yang berpesan agar Yoshi menjadi pemuda yang kuat dan harus pulang hidup-hidup. Seketika itu Yoshi langsung sadar kemudian berusaha menyelamatkan dirinya dengan meraih ranting pohon untuk menarik tubuhnya keluar dari lumpur itu. Setelah berhasil keluar dari lumpur itu, Yoshi kemudian melakukan hal yang tidak terduga. Yoshi mengorbankan tubuhnya digigit semut hutan yang ganas agar dia memiliki tenaga dan kekuatan untuk berlari sampai ke tepi sungai. Setelah berhasil sampai di tepi sungai, dia kemudian membuat tanda dari kayu agar bisa dilihat keberadaannya. Keesokannya, Kevin bersama Tiko pun sampai di tepi sungai tempat Yoshi berada. Namun mereka tidak melihat Yoshi terkapar lemah tidak berdaya di balik bebatuan. Kevin pun tampak sangat sedih karena tidak menemukan Yoshi di tempat itu. Hingga akhirnya Tiko yang turut prihatin kepada Kevin mengajaknya untuk kembali dan meminta Kevin mengikhlaskan Yoshi.
Sementara Yoshi yang telah mendengar percakapan Kevin dan Tiko berusaha menampakkan dirinya sebelum mereka pergi jauh dari tempat itu. Akhirnya Kevin pun melihat sosok Yoshi berdiri di tempat yang tadi, lantas mereka pun bergegas kembali untuk menyelamatkan dan membawa Yoshi. Di bagian akhir Yoshi selanjutnya dibawa oleh Kevin dan Tiko untuk diberikan perawatan. Di sana juga tampak semua penduduk bersyukur dan mendoakan atas ditemukannya Yoshi. Yoshi dan Kevin akhirnya berhasil kembali ke lapas dan berharap menemukan Marcus dan Carl juga. Akan tetapi sejak saat itu mereka tidak pernah tiba dan tidak ada kabar. Bahkan sampai Kevin mencari mereka selama berminggu-minggu namun tetap tidak menemukan jejaknya. Setelah itu Kevin melanjutkan hasrat seumur hidupnya untuk menjadi fotografer dan petualangan, dengan mendokumentasikannya bersama istri dan kedua anaknya. Sementara Yoshi sendiri memutuskan kembali ke hutan Amazon setelah 10 tahun kemudian. Tepat di sungai yang sama yang hampir merenggut nyawanya tersebut, dia pun membangun rumah tempat tinggalnya. Selanjutnya bersama dengan suku Ukupiamona, Yoshi telah membangun calalan atau sebuah pondok yang ramah lingkungan. Selain itu Yoshi juga tetap menjadi petualang yang penuh gairah dan senantiasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi.